Tiba-tiba, hanya cahaya menyilaukan yang tersisa di atas panggung. Setiap jejak 7 anggota Blue Sun Cine Academy hilang. Apa yang sedang terjadi? Di kursi VIP, Kaisar Sueye berseru, bergumam. Mungkinkah ini kemampuan fusi 7 roh? Di samping, ekspresi Ning Fengzi juga serius, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Berkata, seharusnya tidak. Sejauh yang saya ingat, tidak pernah ada orang yang bisa menyelesaikan kemampuan fusi 7 roh. Tetapi bahkan jika tidak, itu masih menjadi semacam kemampuan fusi. Bahkan jika itu bukan kemampuan fusi roh sejati, itu masih jauh lebih kuat daripada kekuatan mereka sendiri. Turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini benar-benar membuat saya memperluas wawasan saya. Para pemuda hari ini memang lebih tangguh dari kita. Sebagai guru roh pendukung nomor 1 di benua itu, pengetahuan rohnya cukup luas, dan dia secara khusus mempelajari roh permata semacam ini. Bagaimanapun, Pagoda Ubin 7 Harta Karun adalah semacam sublimasi dari roh kelas permata, hanya disublimasikan ke arah dukungan. Meskipun Ning Fengzi tidak yakin bagaimana kemampuan yang sangat mirip dengan 7 kemampuan fusi roh akan muncul, tetapi dia samar-samar menebak bahwa ini adalah hasil dari kecocokan tertentu antara roh 7 anggota Akademi Sinar Matahari Biru, yang berhasil meluncurkan kombinasi kemampuan kelompok dengan kemampuan roh khusus setelah mendapatkan cincin roh mereka. Dan pada saat ini, orang yang PK juga bisa melihat rute kultivasi Akademi Sinar Matahari Biru 7. Dan ini juga membuat banyak orang sangat terkejut. Karena, 7 anggota Akademi Sinar Matahari Biru secara tak terduga semuanya adalah Master Roh Sistem Kontrol. Satu tim dengan 7 pengontrol, ini adalah pertama kalinya di semua turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental bahwa ini muncul. Pilar cahaya berwarna pelangi yang kental menyebar dalam sekejap. Dalam sekejap mata itu telah memenuhi seluruh arena, semua jenis cahaya permata menyebar dari dalam. Cahaya yang menyilaukan itu tampaknya tidak memiliki kekuatan serangan apapun, tetapi penonton di tribun sudah benar-benar tertarik. Perasaan terpesona dan terpana membuat banyak orang biasa bingung. Tim 7 Akademi Shrek masih belum bergerak, karena Tang San tidak membiarkan mereka. Tapi mereka juga agak berubah. Selain Tang San, 6 lainnya sekarang semuanya menutup mata. Formasi mereka juga telah berubah. Secara tak terduga meniru lawan, 6 orang berdiri dalam lingkaran dengan Tang San di tengah, menyaksikan 7 cahaya berwarna mendekat. Shrek Akademi Bodoh, kamu harus merasa terhormat, karena kamu akan menjadi lawan pertama yang mencicipi Seven Asura Dreamland kami. Mati karena rasa sakitmu sendiri. Selamat tinggal. 7 cahaya berwarna tiba-tiba meluas, langsung menutupi seluruh panggung. Panggungnya bulat, begitu pula pilar cahaya 7 warna itu. Pada saat ini, cahaya yang melonjak itu praktis menerangi seluruh stadion. Kilauan yang tidak jelas itu dipenuhi dengan atmosfer yang aneh. 7 tim Akademi Shrek sudah sepenuhnya diselimuti, atau mungkin harus disebut tertelan. Seluruh penonton benar-benar bisu, dan komentator di kursi VIP bahkan lebih tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sejak awal kompetisi, siapa yang bisa mengantisipasi hal seperti ini? Bahkan 4 pertandingan ke samping dihentikan. Sinar cahaya 7 warna itu benar-benar terlalu menyilaukan. Bukan hanya para siswa yang bersaing ini, tetapi bahkan para guru kepelatihan tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Apakah ini benar-benar pertandingan antar akademi? Bahkan kompetisi peringkat Master Roh Continental Spirit Hall seharusnya tidak memiliki sesuatu seperti ini? Bukan hanya Kaisar Sueye yang memikirkan nama, kemampuan fusi 7 roh, tetapi yang lain yang tidak memiliki Master Sekolah Ubin 7 Harta Karun untuk menjelaskannya kepada mereka. Dengan keadaan terbalik, 7 pilar cahaya berwarna menjadi simbol kebangkitan mendadak Akademi Sinar Matahari Biru. Meskipun pertandingan masih belum berakhir, fluktuasi kekuatan roh yang luar biasa itu mengubah cara semua guru roh yang menyaksikan pertempuran itu. Dan cara penonton melihatnya bahkan lebih langsung. Cahaya yang luar biasa dan menyilaukan itu adalah yang paling luar biasa sejak dimulainya kompetisi. Meskipun banyak orang di dalam mendukung Akademi Shrek, bagaimanapun juga, penonton adalah penonton, hanya figur kekuatan yang bisa tetap ada di hati mereka. Saat ini, tidak hanya tidak ada yang bersorak untuk Akademi Shrek, tetapi banyak orang bahkan diam-diam merenungkan nama Akademi Sinar Matahari Biru. Apa itu kemampuan fusi 7 roh? Bukankah itu kemampuan hebat yang diluncurkan oleh roh 7 orang yang sepenuhnya terintegrasi? Ini adalah kemampuan roh legendaris yang tangguh. Itu juga merupakan alasan utama mengapa Ning Fengzi mengatakan itu tidak pernah terlihat. Pertimbangkan, Dai Mubai dan Zhu Zuqing menggunakan kemampuan fusi roh sudah cukup untuk sepenuhnya membalikan langit dan bumi melawan lawan yang sama-sama cocok. Kemampuan fusi roh Trinitas Grandmaster,
Flender dan Liu Erlong telah membuat mereka terkenal di dunia. Dan apakah itu benar-benar kemampuan fusi roh yang digunakan oleh 7 orang? Apa jenis amplifikasi itu? Bahkan jika guru sekolah Ubin 7 Harta Karun Ning Fengzi meluncurkan efek pagoda Ubin 7 Harta Karun dengan seluruh kekuatannya, dia masih akan lebih rendah. Cukup untuk membunuh judul Douluo. Jika itu benar-benar kemampuan fusi 7 roh, maka tidak perlu melanjutkan turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini. Apalagi tim akademi yang berpartisipasi, bahkan Master Spirit Veteran pun tidak akan memiliki kesempatan. Kecuali jika itu adalah tim yang terdiri dari 3 atau lebih judul Douluo, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan kemampuan roh legendaris semacam itu? Memang, itu adalah kemampuan ilahi. 7 kemampuan fusi roh diakui secara publik di dunia guru roh sebagai kemampuan ilahi. Di tribun untuk akademi yang bersaing, Flender dan Liu Erlong sudah berdiri. Liu Erlong agak lebih baik, tetapi Flender dengan cemas ingin bergegas keluar, bahkan bergegas ke atas panggung. Flender, tenanglah. Grandmaster mengerahkan dirinya untuk meraih lengan Flender. Flender dengan marah berkata, "Tenang kentutmu. Tidakkah kamu melihat itu adalah kemampuan fusi 7 roh? Hal ini tidak dapat dikendalikan dengan mudah. Jangan bilang kamu ingin membiarkan San kecil dan yang lainnya mati. Paling buruk kami akan menyerah pada turnamen, tetapi kami harus menyelamatkan mereka terlebih dahulu." Grandmaster melengkungkan bibirnya. "Flender, untuk apa kamu mengambil kemampuan fusi 7 roh? Jika itu bisa digunakan dengan santai oleh 7 orang, bagaimana itu bisa disebut kemampuan ilahi? Meskipun 7 siswa Akademi Sinar Matahari Biru cukup bagus, itu masih jauh dari cukup untuk menggunakan kemampuan suci semacam ini. Apa yang mereka gunakan hanyalah kemampuan 7 fusi. Blue Sun Cine Academy benar-benar beruntung menemukan 7 siswa yang semangatnya sangat cocok. Flender tampak terganggu sejenak. Kemampuan 7 fusi? Bukankah itu sama? Grandmaster tersenyum tenang, menariknya kembali ke kursinya. "Oh, Flender. Ketidaktahuan tidak menakutkan, yang menakutkan adalah tidak mengetahui ketidaktahuan Anda. 7 kemampuan fusi dan 7 kemampuan fusi roh terpisah sejauh langit dan bumi. Satu bergantung pada kecocokan kemampuan roh setiap orang untuk melebur, satu adalah perpaduan roh yang lengkap, kemampuan ilahi yang agung. Mungkinkah itu sama?" Saat ini Flender tidak bisa membiarkan Grandmaster menggodanya, dan bertanya lebih dekat, "Lalu bisakah San kecil dan yang lainnya menolaknya?" Grandmaster menggelengkan kepalanya, meskipun kemampuan 7 fusi sejauh ini tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan fusi 7 roh, itu masih dapat menggabungkan kekuatan 7 orang untuk meluncurkan serangan omnidireksional. Meskipun terlihat seperti 7 lawan 7, selama kontrolnya cukup, itu bahkan akan memberi San kecil dan yang lainnya perasaan masing-masing bertarung 7 lawan 1. Dalam keadaan biasa, dengan kekuatan dan kerja tim 7 orang di atas panggung sekarang, akan sangat sulit untuk menolaknya. Flender mengutuk dengan marah, "Bukankah itu hasil yang sama? Apakah kamu tidak tahu bahwa San kecil dan yang lainnya memiliki konflik dengan Blue Sun Cine Academy? Jika bocah Blue Sun Cine itu diizinkan melakukan apa yang mereka inginkan, apakah menurutmu mereka akan membiarkan San dan Mubai kecil dan yang lainnya pergi dengan mudah?" Tanpa menunggu Grandmaster berbicara, Liu Erlong ke samping juga duduk kembali di kursinya, memeluk lengan Grandmaster, tersenyum, "Bos Fu, tidakkah kamu melihat? Jika ada bahaya, Xiao Gang akan lebih cemas darimu. Dia menganggap San kecil sebagai anak. Lihat ekspresinya. Dia jelas-jelas mempermainkanmu." Apa yang disebut bingung karena khawatir, Flender, yang selalu cerdik, menjadi sadar pada pengingat Liu Erlong. Meraih leher Grandmaster, dia berkata dengan keras, "Katakan yang sebenarnya dengan cepat, apakah San kecil dan yang lainnya akan berada dalam bahaya?" Liu Erlong menepis tangan Flender. "Bagaimana dia akan berbicara jika kamu mencekiknya? Jangan impulsif. Jika kamu menghancurkannya, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mengalahkanmu." Selesai mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa agar tidak keluar. Grandmaster memegang tangan Liu Erlong, dengan santai berkata, "Jika itu adalah kemampuan 7 fusi lainnya, mungkin akan sangat sulit bagi San kecil dan yang lainnya untuk melawan, tergantung pada seberapa banyak kekuatan bertarung yang bisa mereka keluarkan. Tapi ketujuh siswa Blue Sun Cine Academy ini masih belum mampu melakukan itu. Flender, apakah kamu tidak melihat arah kultivasi mereka? Tentu saja aku melihat, mereka semua adalah sistem kendali Spirit Masters. Bagaimana hubungannya?" Grandmaster dengan acuh tak acuh berkata, "Ini sangat terkait. Hanya karena mereka adalah Master Roh Sistem Kontrol, saya dapat mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukannya.
Karena Anda melihat mereka mengikuti rute sistem kontrol, tidakkah Anda melihat kontrol seperti apa? Flander akhirnya sadar, maksudmu? Tapi bisakah San kecil dan yang lainnya benar-benar menolak? Grandmaster meliriknya ke samping, Anda harus mempercayai para profesional. Flander memutar bola matanya. Baiklah, saya sudah tahu Anda adalah simbol profesional dunia Spirit Master. Tapi jika monster kecil itu mengalami kecelakaan, aku akan datang mencarimu. Saat ini situasi di tengah panggung tidak terlihat oleh semua orang. Yang bisa dilihat hanyalah pilar cahaya 7 warna yang mempesona itu. Tang San berdiri diam di tempat saat suara lawan bergema dari segala arah. Kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir menutup matamu dapat menghalangi Seven Asura Dreamland kami? Kami sudah menunggu jauh. Terlalu lama untuk hari ini. Bertahan di dunia paling kotor yang dapat Anda bayangkan. Perasaan tertekan Anda akan membuat Anda sangat menderita. Sampai Anda menjadi gila. Ini adalah harga yang Anda bayar untuk menghina kami. Jangan khawatir, kami akan melakukannya dengan mudah. Kami akan membiarkanmu hidup-hidup. Selain Tang San, anggota Akademi Shrek lainnya masih memejamkan mata. Tang San menghela nafas ringan, dengan acuh tak acuh berkata, yang naif seharusnya kamu. Apakah Anda percaya ilusi sederhana seperti itu dapat menjebak kita? Dibandingkan dengan Nick Maresinian, kemampuan 7 fusimu masih sangat kurang. Memang, meskipun kemampuan 7 fusi ini akan tampak sangat mempesona, dan saat ini semua jenis ilusi sudah mulai muncul dari hati semua orang, dibandingkan dengan ketika Xinian mencoba membunuh Tang San, kemampuan roh alam mimpi mereka ini terlalu tidak berbudi. Pada dasarnya kurang. 7 cahaya berwarna bergetar sekali, dan bahkan ilusi di kedalaman pikiran semua orang menjadi agak kabur. Jelas, kata-kata Tang San telah menjadi pukulan keras bagi lawan. Kamu? Di mana Guru Xinian? Meskipun dia tidak terlihat, mereka dapat mengetahui dari suara bahwa Kapten Blue Sun Cine Academy sedang cemas. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, kamu muridnya? Ingin menemukannya? Saya tidak akan memberi Anda kesempatan. Jangan khawatir, saya akan pergi dengan mudah. Aku akan membiarkanmu hidup. Itu sebabnya Anda tidak akan melihatnya. Pada saat yang hampir bersamaan, Tang San tiba-tiba bergerak. Sosoknya melonjak ke cahaya terang, berturut-turut menendang 6 kali, tetapi tidak pada musuh, melainkan di punggung masing-masing temannya. 6 tubuh secara bersamaan terbang ke 6 arah, memuntahkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Dan di udara, mata Tang San telah berubah menjadi emas ungu. Sinar panjang cahaya ungu keemasan melesat keluar, berkedip ke 7 arah berbeda. Jeritan menyedihkan naik hampir bersamaan. Ketika Tang San jatuh dari udara, dia dengan ringan menepuk perutnya dengan telapak tangan, dan segera setelah itu, tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Cahaya terang menghilang, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas kembali. Pilar cahaya 7 warna yang sangat besar itu telah menghilang tanpa peringatan, tetapi dari 14 orang yang semula di atas panggung, hanya 1 yang masih berdiri. Itu adalah Tang San. Penampilan 6 anggota tim Akademi Shrek lainnya yang meludahkan darah baru saja ditangkap oleh penonton saat pilar cahaya menghilang. Melihat mereka jatuh ke tanah satu persatu, mereka jelas kehilangan semua kekuatan bertarung. Tapi lawan mereka, 7 anggota tim Blue Sun Cine Academy sudah lama meninggalkan posisi mereka sebelumnya, berpisah di 7 arah di atas panggung. Saat ini ketujuh orang ini juga berada di tanah, tetapi berbeda dari tim Akademi Shrek, ketujuh orang ini kejang-kejang, meludahkan busa, mata berputar. Sama seperti serangan epilepsi. Wajah Tang San tampak sangat pucat dan langkahnya tidak stabil, bergoyang dari waktu ke waktu. Tapi tatapannya masih pantang menyerah, sepertinya memberitahu semua orang bahwa dia adalah pemenang terakhir. Sebuah kegemparan. Apakah itu penonton atau bagian VIP? Saat ini semua orang dalam kekacauan. Terutama para Master Roh yang mengira Akademi Sinar Matahari Biru telah sepenuhnya menggunakan kemampuan fusi 7 roh bahkan lebih tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka sekarang. Ketika cahaya cemerlang itu telah menyelimuti kelompok Akademi Shrek, mereka semua sudah melakukannya meskipun pertandingan sudah berakhir. Tapi siapa yang bisa menduga bahwa Akademi Shrek akan mengejutkan semua orang sekali lagi? Mereka bahkan tidak kalah dengan keterampilan ilahi, Blue Sun Cine Academy. Ketika wasit mengumumkan hasil akhir, dia agak gemetar. Setelah anggota yang berpartisipasi dari Akademi Sinar Matahari Biru diperiksa oleh spesialis yang memenuhi syarat dari dunia guru roh, keputusannya adalah serangan balik kemampuan roh. Meskipun aturan turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini secara tegas menetapkan bahwa Anda tidak dapat melumpuhkan atau membunuh lawan Anda,
Siapa yang dapat disalahkan atas serangan balik kemampuan roh? Anggota Blue Sun Cine Academy yang berpartisipasi dibawa dari panggung oleh orang-orang mereka sendiri. Sementara di sisi Akademi Shrek, Oscar, Ning Rongrong, dan Emma Hongjun dengan cepat berlari. Ketika Ning Rongrong ingin melepaskan semangatnya untuk meningkatkan semua orang terlepas dari terungkap, dia dihentikan oleh tatapan dari Tang San. Mereka berempat bersama-sama berhasil membantu 6 orang di atas panggung. Bertemu dengan mereka adalah penonton yang bersorak seolah menyambut pahlawan. Tim Shrek sekali lagi mempertahankan posisi mereka dengan kekuatan mereka sendiri. 12 kemenangan berturut-turut merupakan rekor yang patut disyukuri. Tepat di bawah panggung, didukung, Dai Mubai tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "San kecil, kamu terlalu ganas." Saat ini Dai Mubai, dibantu oleh Emma Hongjun, dengan susah payah dapat berjalan. Tentu saja, bagian dengan susah payah dipentaskan oleh dirinya sendiri. Dengan kepala menunduk, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Di sebelah Dai Mubai, Ning Rongrong membantu Xiao Wu juga menundukkan kepalanya, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, "Bos Dai, apa yang kamu katakan?" Little Sun tidak menggunakan kekuatan apapun, bukankah darah itu dipaksakan sendiri? Jangan bilang dia sangat perhatian padamu. Dai Mubai sedikit memiringkan kepalanya, menatap Tang San yang tanpa ekspresi. Aku tidak mengatakan dia ganas terhadap kita, melainkan kepada 7 siswa Blue Sun Cine itu. Ketujuh orang itu mungkin lumpuh. Apakah 7 iblis Shrek atau 4 pengganti yang dipimpin oleh Tai Long? Di dalam hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil secara bersamaan. Tang San menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh orang lain. Mereka ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi teman kita. Karena seperti itu, bagaimana saya bisa membiarkan ancaman ini ada di pihak kita? Jika suatu hari saya tidak di sini dan Anda bertemu dengan mereka, apa yang akan terjadi? Rumput yang dipotong di atas akar akan tumbuh bersama angin musim semi. Tentu saja, masih ada alasan lain. Dengan kecerdasan Tang San, sejak anggota Akademi Sinar Matahari Biru ini bertindak, dia mengerti bahwa ketujuh orang ini sangat mungkin adalah murid langsung dari Master Roh Mimpi Brutal Xinian yang telah dia bunuh. Kesan yang dibuat Xinian padanya benar-benar terlalu dalam, dan meskipun dia telah berhasil membunuhnya, dia tidak akan pernah bisa melupakan tragedi Xiao Wu dalam ilusi itu. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi secara nyata. Tampaknya dia dengan mudah menghancurkan 7 kemampuan fusi Akademi Sinar Matahari Biru. Tetapi jika dia tidak memiliki kemampuan yang hanya menahan lawan, akhirnya akan sangat berbeda. Konflik antara kedua belah pihak tidak bisa lagi diselesaikan. Dan jika kebetulan orang-orang ini mengetahui bahwa Xinian telah dibunuh olehnya dan tidak akan pernah kembali, maka mereka pasti akan membalas dendam untuk guru mereka. Mempertimbangkan semua ini, Tang San kemudian bertindak dengan ganas. Salah satu alasannya adalah untuk menghilangkan masalah di masa depan. Yang lainnya adalah keyakinannya bahwa jika dia memulai dengan lembut, Akademi Sinar Matahari Biru 7 dapat mengetahui hubungan dekatnya dengan hilangnya Xinian. Tapi sekarang, mereka tidak akan pernah bisa mengungkapkan rahasia ini. Bahkan 6 anggota tim Akademi Shrek lainnya tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang terjadi di dalam 7 cahaya berwarna itu. Secara alami dia juga tidak akan mengungkapkan rahasia ini. Tepat ketika Tang San melihat kemampuan 7 fusi lawan mereka, dia juga sangat terkejut. Sebagai murid Grandmaster, dia langsung menentukan bahwa itu bukan kemampuan fusi 7 roh, tetapi kemampuan 7 fusi yang digunakan lawan masih bisa membawa masalah besar bagi mereka. Namun, hatinya telah menetap dengan sangat cepat. Seven Asura Dreamland, pada akhirnya itu hanya ilusi. Kemampuan Purple Demon Eye untuk menghilangkan semua ilusi membuatnya benar-benar yakin akan kemenangan. Itu sebabnya dia tidak terburu-buru untuk membiarkan teman-temannya bertindak. Dibandingkan dengan Nick Maresinian, Seven Asura Dreamland yang digunakan oleh Blue Sun Cine Academy 7 masih sangat kurang. Sebagai hasil dari pengurasan kekuatan roh yang sangat besar dari kemampuan ini, mereka tidak dapat menunjukkan jenis kontrol teliti yang dimiliki Xinian yang bahkan memanipulasi perasaan para korban. Tampaknya cahaya 7 warna yang mempesona adalah layar terbaik untuk menyembunyikan mata setan ungu Tang San. Ketika Tang San menyuruh teman-temannya menutup mata, dia sudah dengan tenang menjelaskan taktiknya kepada mereka. Rencananya sangat sederhana. Dia mengatakan kepada masing-masing temannya untuk memaksa keluar seteguk darah ketika dia menendang mereka pergi, dengan asumsi tampak luka serius. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan 7 fusi. Jika dia membiarkan orang luar melihat pihak mereka menang dengan mudah, bukankah itu akan mengekspos semua yang mereka coba sembunyikan? Menunjukkan kelemahan pada musuh mereka, membiarkan lawan mereka memandang rendah mereka. Itu adalah pilihan yang ideal. Semuanya setelah itu logis.
Kaisar Roh Xinian peringkat 72 telah dibuat sedih sesaat oleh mata setan ungu. Apalagi tim Akademi Sinar Matahari Biru yang anggota tertingginya hanya berada di peringkat 41. Begitu Tang San mengaturnya, kekuatan serangan mata setan ungu telah mencapai tingkat yang luar biasa. Pada saat itu, dia dengan jelas memahami kondisi mental dari masing-masing anggota tim Blue Sun Cine Academy. Karena sepenuhnya menggunakan Seven Asura Dreamland, Blue Sun Cine Academy 7 telah sepenuhnya mengekspor kekuatan roh mereka untuk menjadi kekuatan mental. Ini juga merupakan kemampuan khusus mereka. Dalam keadaan seperti itu, pertahanan mental mereka bisa dikatakan nol. Selain itu, mereka bahkan lebih lemah daripada ketika mereka tidak menggunakan roh mereka. Lagi pula, di tengah kemampuan 7 fusi yang begitu kuat, bagaimana mereka bisa mengantisipasi bahwa lawan masih bisa meluncurkan serangan mental pada mereka? Serangan mental Purple Demon Eye langsung menembus otak, menyebabkan serangan balik kekuatan roh. Benar, 7 anggota Blue Sun Cine Academy tidak mati, tetapi mereka sudah menjadi bodoh. Kerusakan saraf tertentu membuat mereka selamanya tidak dapat pulih. Bahkan sistem penyembuhan terbaik, Spirit Masters tidak berdaya di depan sistem yang sangat tepat yaitu otak. Tang San tidak pernah menjadi orang yang baik hati, dan dia bahkan tidak sebiasa di permukaan. Sekte Tang sendiri adil dan jahat, memulai dengan lembut ketika menghadapi lawan yang mungkin menjadi ancaman hanya akan membawa bencana. Dari melihat kemampuan 7 fusi lawan, hingga lawan meluncurkan serangan mereka, Tang San telah memberitahu anggota timnya tentang metode untuk mengalahkan musuh dalam cahaya terang. Proses ini diselesaikan dengan kecepatan kilat. Dengan kekuatan guntur, satu serangan. Keganasan yang menentukan di dalamnya cukup mengungkapkan hati seorang asura di bawah permukaan Tang San yang biasa-biasa saja. Itu juga karena Dai Mubai akan mengatakan Tang San ganas. Sebagai yang terkuat dari semua orang, pada saat itu, selain Tang San, dia memiliki pengaruh yang paling kecil. Oleh karena itu dia samar-samar menebak cara Tang San menghadapinya. Mengenai rekan ini, sekarang bahkan macan putih mata jahat ini tidak bisa menahan rasa hormat dan ketakutan di dalam hati. Yang pertama menyatakan dukungan kepada Tang San secara tak terduga adalah Ma Hongjun. Tangan Fakti menopang Huang Yuan dan Jing Ling. Kakak ketiga, saya mendukung Anda. Belas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Tatapan Shrek Seven Devils mengalir bersama, dan tidak ada yang membuat suara ragu lagi. Meskipun penjelasan Tang San sangat sederhana, perasaan persaudaraan di antara mereka tidak diragukan lagi terwujud. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Jika Blue Sun Cine Academy menang, apakah mereka akan bersikap mudah terhadap mereka? Kembali ke rest area, beberapa ratus tatapan jatuh pada mereka secara bersamaan. Ketika seseorang di luar meneriakkan kata-kata, kemampuan fusi 7 roh, para pesaing di tempat istirahat semuanya sudah habis, dan juga melihat kesimpulan akhir. Huo Wushuang dan Huo Wu dari Akademi Berkobar telah melihatnya, dan Feng Xiaotian dari Akademi Godwin secara alami juga melihatnya. Pertandingan tidak berlangsung lama, dan tidak ada yang melihat bagaimana Akademi Shrek menang. Tapi mereka semua melihat hasil akhir. Tidak semua orang memiliki wawasan Grandmaster dan Ning Fengzi. Kejutan kemampuan fusi 7 roh menyebabkan semua pesaing sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Namun, Akademi Sinar Matahari Biru masih kalah. Setelah menggunakan kemampuan fusi 7 roh, mereka masih kalah. Selain itu, semua orang telah dengan jelas melihat bahwa Akademi Shrek bahkan tidak bergerak saat Akademi Sinar Matahari Biru meluncurkan kemampuan fusi mereka, hanya membiarkan mereka menyimpan kekuatan. Meskipun hanya Tang San yang akhirnya berdiri di atas panggung, Akademi Shrek yang akhirnya menang atas kemampuan 7 fusi roh Akademi Sinar Matahari Biru sangat sulit diterima oleh anggota Akademi yang bersaing ini. Terutama Huo Wu. Feng Xiaotian memandang Tang San yang agak mengejutkan, dan dalam hati dia tidak bisa menahan rasa gugup. Surga, itu adalah kemampuan fusi 7 roh. Dan itu sebenarnya tidak bisa mengalahkan mereka. Tang San ini terlalu abnormal. Apakah dia benar-benar berusia kurang dari 25 tahun? Awalnya dia memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri, percaya bahwa Huo Wu pasti akan menjadi pacarnya kali ini. Tetapi setelah pertempuran di luar barusan dia benar-benar tidak percaya diri. Melihat Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk kehilangan semangat. Tang San menunjukkan bahwa trio Ma Hongjun harus melepaskan rekan mereka yang terluka parah ke samping, dan membiarkan Jiang Ju menggunakan tongkat penyembuhannya. Dia sendiri menoleh ke ratusan tatapan itu, hanya dengan tenang mengatakan satu hal, kamu tidak perlu melihat kami seperti itu. Itu bukan kemampuan fusi 7 roh. Mengabaikan tatapan tercengang itu, Tang San duduk di sebelah teman-temannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Meskipun itu hanya penjelasan sederhana,
Itu masih menariknya kembali dari posisi dewa ke kategori orang biasa, dan banyak orang merasa menghela nafas panjang. Pada saat ini, Grandmaster, Liu Erlong dan Flander sudah bergegas. Setelah Tang San bertukar beberapa kata dengan suara rendah dengan Grandmaster, mereka dengan cepat meninggalkan tempat istirahat di bawah dukungan timbal balik. Menyaksikan siluet mereka yang menghilang, pesaing yang tak terhitung jumlahnya segera mulai berkomentar. Mereka semua sangat ingin mempercayai penjelasan Tang San. Lagi pula, mengalahkan lawan dengan kemampuan fusi 7 roh dalam situasi di mana levelnya tidak jauh berbeda adalah hal yang mustahil. Terlebih lagi, kemampuan fusi 7 roh itu hanyalah kemampuan ilahi yang legendaris. Penonton mendapat pesta untuk mata mereka, tetapi pertandingan hari ini juga meninggalkan segala macam gagasan yang berbeda di hati orang-orang. Kekuatan di semua sisi merenungkan bagaimana tim Akademi Shrek memperoleh kemenangan hari ini. Segera, berita datang dari pihak Blue Sun Cine Academy. Semua 7 siswa yang berpartisipasi dalam pertarungan benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir. Semua telah menjadi dungu. Mereka juga telah mengajukan protes keras kepada komite organisasi, menuntut hukuman berat bagi Akademi Shrek. Untuk alasan ini, Heaven Door Empire dan Spirit Hall bersama-sama membentuk kelompok investigasi khusus, untuk secara terpisah mengajukan pertanyaan ke kedua belah pihak. Pada saat yang sama, Kuil Roh Kota Surga Do mengirimkan 2 sistem penyembuhan tingkat roh Sage, ahli roh untuk secara khusus merawat 7 anggota tim Akademi Sinar Matahari Biru. Tapi seperti yang diprediksi Tang San, otak adalah bagian paling kompleks dari tubuh manusia. Itu bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dipulihkan dengan kemampuan roh penyembuhan, dan tidak ada yang masih benar-benar melihat melalui misteri dunia mental. Perawatan Spirit Hall secara alami sia-sia. Kembali ke Akademi Shrek, segitiga besi emas secara langsung mengumpulkan ke-11 anggota tim Akademi Shrek ke ruang konferensi. Saat ini tidak perlu bagi siapapun untuk terus berakting, dan 6 orang yang semula terluka parah, semuanya kembali normal. Wajah Flander agak serius, pandangannya pertama beralih ke Tang San, dan kemudian menyapu 6 lainnya yang telah berpartisipasi dalam pertandingan hari ini. Jika saya tidak salah, maka dalam waktu kurang dari 2 jam, komite organisasi turnamen akan mengirimkan tim investigasi ke akademi kami untuk melakukan penyelidikan terhadap pertandingan hari ini. Saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi Grandmaster baru saja memberitahu saya bahwa lawan benar-benar menjadi bodoh. Semua orang saling memandang, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan semua orang akhirnya terkonsentrasi pada Tang San. Flander memelototi Tang San, berkata, "Kamu monster kecil, mencari masalah untukku. Kalian bertujuh yang mengikuti pertandingan, nanti langsung berkultivasi dengan tenang. Saya akan menggunakan proses penyembuhan Anda untuk menjelaskan ke sisi lain." Tidak, San kecil, kamu tetap di belakang. Kami masih membutuhkan seseorang untuk diselidiki. Setidaknya di permukaan lukamu adalah yang paling ringan, itu membuatmu menjadi kandidat yang paling cocok. Iya. Kalian berenam pergi sekarang. Erlong, temukan mereka di suatu tempat tersembunyi. Minta Zhao Wuji dan Lu Jibin pergi ke sana untuk menjaga mereka secara pribadi. Jangan biarkan siapapun melihat mereka. Oh, benar? Hubungi Xiaobin juga. Roh kacang manis miliknya itu cocok untuk menutupi luka mereka. Jiangju, kamu pergi juga. Penampilan itu penting, lebih banyak sistem penyembuhan Spirit Masters lebih baik. Saat ini Flander sepenuhnya mengungkapkan ketenangan seorang dekan. Liu Erlong berdiri, tersenyum pada Tang San, memuji di matanya, lalu membawa Dai Mubai dan yang lainnya pergi. Dia awalnya adalah sudut pembantaian segitiga besi emas, jadi tentu saja dia sangat menyukai cara Tang San yang tak tergoyahkan dalam menangani berbagai hal setelah kelompok Liu Erlong pergi. Hanya Flander, Grandmaster, Tang San, Oscar, Ma Hongjun dan Ning Rongrong yang tersisa di ruangan itu. Flander menarik kursi dan duduk, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengangkat tangannya untuk mengetuk meja secara berirama, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Grandmaster duduk di samping sejak awal, dengan penampilan yang tenang dan santai. Tak lama, Flander mengangkat kepalanya, berkata, "San kecil, jika nanti penyelidik bertanya bagaimana kamu mematahkan kemampuan 7 roh fusi lawan, bagaimana kamu akan menjawab?" Tang San dengan tulus berkata, "Saya tidak tahu." Dalam pertempuran, wawasannya tidak terbatas, tetapi dalam skema semacam ini, dia tidak akan pernah bisa mengejar Flander. Mata Flander menjadi cerah, berkata, "Bagus, ingat jawaban itu." Tang San tampak terganggu sesaat, tetapi dia bereaksi sangat cepat. "Aku akan menjawab bahwa aku tidak tahu." Flander menyeringai, berkata,
Itu benar, apapun yang mereka tanyakan padamu, katakan saja kamu tidak tahu. Beritahu penyelidik bahwa karena Anda tidak dapat melihat dengan jelas bagian luar pada waktu itu, Anda terus-menerus melepaskan kemampuan roh Anda. Setelah lingkungan menjadi jelas lagi, semuanya sudah berakhir. Anda pada dasarnya tidak tahu apa yang terjadi. Tang San berkedip, apakah itu akan berhasil? Flander mendengus dingin, kenapa tidak? Orang-orang penyelidik itu hanya berkeliling. Tidak ada yang benar-benar melihat apa yang terjadi saat itu. Selama Anda tetap berpegang pada 3 kata, saya tidak tahu, mereka tidak akan bisa memeras pengakuan. Selama tidak ada bukti, kami akan mengatakan bahwa para siswa Akademi Sinar Matahari Biru itu kehilangan kendali atas kemampuan roh mereka, dan berubah menjadi sayuran oleh serangan balik. Apa yang bisa mereka lakukan? Semuanya butuh bukti. Ma Hongjun di belakang Tang San berpikir keras, bukankah ini jahat? Tawa lolos dari Grandmaster ke samping. Sekarang kamu tahu, dalam kejahatan, siapa yang bisa dibandingkan dengan Grandmaster bajingan, Flander? Flander dengan sedih menembak Grandmaster dengan tatapan tajam, jangan meruntuhkan otoritasku, oke? San kecil, apakah kamu ingat? Tang San buru-buru mengangguk, menunjukkan dia ingat. Bukankah itu 3 kata, saya tidak tahu? Menjawab, saya tidak tahu, apapun pertanyaannya. Bukankah sesederhana itu?